Dengan sudah menjabat presiden 2 periode loh. Kok ya isih ora duwe isin. Tidak punya partai politik lagi. Kenapa dia masih suka bersusah payah kampanye? Yang ginian ini nggak punya motif. Alah, nggak punya tujuan. Ya nggak mungkin. Jumpa lagi dengan Ngompol bersama Om Begawan. Sebenarnya nyimak apa yang disampaikan mantan presiden usai ditanya jurnalis itu. Om Begawan beneran bersedih nih. Ngeri banget kita punya presiden ke-7 ini. Seolah-olah kita warga negara ini yang bodoh, yang merem, yang tuli, yang isi otaknya nggak bisa dibuat mikir. Ngompolos pasti nanya, kenapa? Ada apa sebenarnya? Ya mari kita kupas itu. Kenapa punya kesimpulan gitu Om Begawan? Ada 2 hal yang berkaitan pilkada di Jawa Tengah sama DKI. Yang soal Jawa Tengah, dia bilang katanya nggak ngapa-ngapain. Presiden kita. Jangan-jangan nanti kalau ditanya soal cawe-cawe pilpres, dia akan bilang begitu juga. Nggak ngapa-ngapain. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertanya jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya Pak? Jadi di belakang ada. Oh, saya nggak ngapa-ngapain. Nek didesak, lah buktinya Gibran jadi wakil presiden ya bakal jawab, kan yang milih rakyat. Jawabannya selalu berbeda. Lah pada titik ini dalam penilaian secara umum, kan banyak yang menyorot negatif. Apa yang dia lakukan? Orkestrasi politiknya membahayakan, mempertaruhkan masa depan bangsa. Sudah banyak loh yang memperingatkan, yang membedah bila ulah Jokowi itu merusak demokrasi. Bukan hanya seniman, budayawan, termasuk para akademisi, praktisi, ahli, profesor. Bila sekarang pemegang kekuasaan seolah-olah diam, dia belum merasakan langsung kerugiannya. Nek dalam bahasa Om Begawan itu, semua hal yang dilakukan si mantan, itu kayak nyuntik virus ke tubuh kita itu. Virus itu ganas, tapi serangannya perlahan. Pelan, sedikit demi sedikit. Agar memang nggak konangan. Ya, bukan sekelas model euthanasia atau suntik mati. Atau cyanida yang mesti pelan, namun hitungannya jam kelipuk. Langsung mati, bukan itu. Ya, bisa model kayak orang kena HIV lah. Menggerogoti tubuh secara perlahan-lahan. Lah wong kita itu via internet tahu banget loh gimana tuh Pak Jokowi turut ngebantu pemenangan pilkada di Jawa Tengah. Lah kok penak wae bilang tidak ngapa-ngapain, ini piye tuh ki? Masyarakatnya apa dianggap nggak tahu sesuatu, ora tahu nonton TV atau gimana tuh. Lah apa itu namanya kalau tidak ngapa-ngapain itu loh. Ngebantu di Grobogan Klaten, di Purwokerto, lalu mengendorse, memanggil, memberikan arahan, kok nggak ngapa-ngapain. Masa hadirnya mantan presiden di Blurang, Grobogan, Karanganyar, Banyumas, Klaten, sembarang, itu bukan ngapa-ngapain. Apalagi beras atau bingkisan, itu tidak dibantu sama sekali sama Pak Jokowi. Ora mungkin, saya nggak percaya. Pertemuan presiden ke-7 sama mantan Kapolda berulang kali terjadi, kok nggak ngapa-ngapain. Ya itu jelas ada efeknya, ada dampak yang ditimbulkan. Lah dia itu ngerti banget, rakyat masih ngelihat dia milih siapa. Yang ngikut itu ya lumayan banyak. Dan memang yang dibantu hanya Solo serta Jawa Tengah. Karena ada operasi khusus untuk Solo dan Jawa Tengah. Tapi kok ya ndelalah Gusti Allah ki ora sare. Solo Jawa Tengah dihancurkan, mau dihancurkan, tapi secara nasional justru meledos itu PDIP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh Indonesia justru semakin membesar. Nah, kalau yang lain ya hanya hanya ditemui lah beberapa calon-calon kepala daerah yang lain. Buat video pendek untuk disebarkan. Saya titip ini, saya titip ini. Itu nggak ngapa-ngapain. Ini banyak itu. Sudah bisa dilihat itu. Faktanya yang berpengaruh cuma si Solo dan Jawa Tengah aja. Daerah lainnya yang kalah. Yang dititip-titipkan itu.
Padahal Solo dan Jawa Tengah yang didukung Jokowi itu tidak ada satupun kader partai. Cek saja tuh. Nggak ada yang dari kader partai. Siapa partai yang total bertarung di Solo sama Jawa Tengah? Maksudnya partai mana yang pasang badan buat Respati dan Astrid? Lalu gelar kampanye akbar atas nama partai buat Lutfi dan Gus Yassin sama Respati dan Astrid? Nggak ada. Karena Pak Lutfi dan Gus Yassin serta Respati dan Astrid itu bukan orang partai mereka. Dari luar. Nah yang mengadakan kampanye akbar semua dari relawan, raga tembo, tim sukses atau pendukung lah. Yang elit partai di Jawa Tengah sama di Solo tinggal hadir saja, teko madang karo nonton tok. Lah mosok genah faktanya cetok welo-welo gitu bilang nggak ngapa-ngapain. Siapa yang percaya? Ya karena memang Pak Jokowi itu terkenal sen kanan belok kiri. Oh iya, sama ada ketambahan itu rekaman suara mirip Pak Jokowi yang menyebutkan bila nanti Pak Lutfi akan jadi menteri, banyak yang menilai Kaisang akan menggantikan jabatan gubernurnya Pak Lutfi. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi. Iya, Pak. Siap. Itu nanti jadi di Jawa Tengah. Siap. Itu bisa nanti ya di masuk kabinet Pak Presiden Siap. Prabowo. Lalu nanti biar Kaisang yang di Jawa Tengah itu. Siap. Neng kalau saya beda. Prediksi Om Begawan itu rekaman sudah lama itu. Rekaman jauh-jauh hari sebelum Pilpres. Waktu Pak Lutfi masih jadi Kapolda itu kemungkinan settingan awal. Yang maju Pilkada Jateng itu pasangannya mau diajukan oleh Pak Jokowi itu Pak Lutfi sama Kaisang. Nah kenapa tak bilang begitu? Itu bersamaan dengan putusan MA yang menyebut batas usia cagup-cawagup diturunkan sehingga Kaisang bisa mencalonkan gubernur atau wakil gubernur. Nah setelah pilkada yang memang diprediksikan akan dimenangkan Pak Lutfi sama Kaisang, barulah mantan Kapolda diminta jadi menteri, otomatis wakil gubernur akan digantikan si bungsu mantan presiden ini. Nah Jokowi cukup tahu ini. Apabila Kaisang yang jadi calon gubernur berat, rakyat Jawa Tengah buat milih dia itu. Lah nek kayak sekarang ini ya jelas gak mungkin. Kalau toh pun Pak Lutfi jadi menteri yang jadi gubernur ya Gus Yassin. Mosok Kaisang menggantikan gubernur. Lah mekanisme atau aturannya ya tidak begitu caranya. Yang bisa ya bisa sih aturan diubah. Iso wae nek gelem. Apa sih yang nggak bisa diubah di Indonesia? Tapi resikonya nek nekat berbuat begitu ya sorotan atau tidak kepercayaan publik bisa tambah gede. Sentimen negatif ke Jokowi akan semakin membesar dan itu tidak menguntungkan Pilpres 2029 di mana Gibran akan ikut kontestasi. Nanti mbuh yang nyalonkan partai mana. Lah makanya tentang rekaman ini nggak tak jadikan bahan tersendiri. Agak kaget juga rekaman kayak gini bisa nyebar keluar itu ya sembrono itu. Padahal jelas banget yang ngobrol hanya dua pihak. Presiden dengan Kapolda. Kok ya berani-beraninya merekam pembicaraan kayak gini. Nah, beberapa teman sih menyebut ini bukan asli melainkan diolah pakai AI. Nah, tapi ya enggak lah. Wong jelas saat berbicara itu enggak datar. Ada sesuatu yang terbangun narasinya. Interpretasinya itu bisa dipelajari. Ini editan dari aplikasi. Biasanya omongannya itu lurus, datar, tidak ada emosi yang ikut. Emosi di sini bukan emosi dalam arti marah-marah loh. Meledak-ledak, bukan itu. Emosi di sini adalah ritme tinggi rendahnya suara. Nah, satu pernyataan penting yang tak anggap sebagai cuci tangan Jokowi. Ketika diminta konfirmasi soal kekalahan RK di DKI, Ridwan Kamil, Jokowi kan bilang untuk nanya ke RK, ya tanya aja sama Ridwan Kamil. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK.
Lah piye? Itu namanya teknik buat kabur-kaburan loh kalau gitu. Oh dia yang endorse loh, ditanya kok suruh tanya Kang Ridwan Kamil. Akhirnya lepas tangan tuh, cuci tangan tuh. Lah ini agak terkesan tidak dianggap nimbrung. Oh, saya nggak ngapa-ngapain di Jakarta, mungkin ya gitu. Bahasa lain dengan yang di Jawa Tengah. Lalu Jokowi ke Jakarta, ketemu sama RK juga para pendukungnya. Ini menyiratkan dukungan Jokowi ke RK ya buat nyeneng-nyeneng ke wae. Jadi episode beberapa itu kan wis tak sebut tuh. Pak Jokowi itu bakalan serius dukung atau memenangkan RK itu. Embuh. Itu kan sudah saya bahas. Nek beneran mau memenangkan Ridwan Kamil akan jadi ancaman Gibran di kontestasi 2029. Dia masih memikirkan keluarganya Pak Jokowi itu, bukan memikirkan rakyat, khususnya rakyat DKI enggak, tetap memikirkan diri saya sendiri. Wah Gibran kok iso terancam ya, Ridwan Kamil menang di Jakarta. Ini prediksi Begawan, analisa Begawan. Lu setuju ya nggak apa-apa, nggak setuju juga gua nggak rugi. Demikian pula di Jawa Tengah. Pak Andika jangan sampai menang, nanti sulungnya bakal kelepek-kelepek jadi capres. Nah, berbagai sorotan ataupun komentar pada mantan presiden itu didorong bersih di pilkada. Ya sudah, dia terlihat ikut datang, melu keliling, juga lempar-lempar kaos di atas mobil, bareng calon gubernur dan wakil presiden, gubernurnya. Dia ikut konvoi kendaraan. Sebuah aktivitas yang tidak pernah dilakukan mantan presiden siapapun, kapanpun. Sangat merendahkan marwah dan derajatnya sebagai mantan presiden 2 periode. Hanya jadi tukang kampanye sambil lempar-lempar kasus. Nah seorang mantan presiden biasanya paling turun ya waktu orasi di panggung. Gak ada tuh sampai ikut konvoi. Dan di pilkada serentak kemarin tuh Mbak Mega, Pak BY, hingga Presiden Prabowo, belas rakyatnya yang turun di kampanye akbar. Ya hanya Pak Jokowi saja yang melakukan. Dengan sudah menjabat presiden 2 periode loh, kok ya isih ora duwe isin, tidak punya partai politik lagi. Kenapa dia masih suka bersusah payah kampanye? Yang ginian ini nggak punya motif, nggak punya tujuan untuk melanggengkan kekuasaan keluarganya. Ya enggak mungkin. Ini supaya masyarakat paham lah. Jadi Begawan nyinyir, Begawan bernarasi, beropini untuk mencerdaskan masyarakat agar melek politik, pendidikan politik bisa tersampaikan ke masyarakat. Gitu ya. Salam Begawan, salam ngumpul. Dadah.